Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya Rahman dari kelas 1A NIM 2001 302105. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang manajemen perusahaan. Definisi manajemen perusahaan. Secara umum, definisi manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan sebagai proses memimpin, mengarahkan, dan mengadministrasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dari definisinya tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Dalam sebuah perusahaan, manajemen merupakan komponen penting yang harus dimiliki perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Tanpa adanya yang baik atau struktur organisasi yang jelas, tujuan perusahaan akan sulit dicapai dan justru menimbulkan ketidakjelasan pekerjaan dan tanggung jawab setiap anggota atau timnya. Definisi manajemen perusahaan menurut para ahli. 1. George R. Terry. Menurut George R. Terry, manajemen di perusahaan adalah suatu proses yang berbeda, terdiri dari perencanaan, planning, penyusunan organisasi, pengarahan actuating, dan pengendalian controlling, di mana dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan manusia dan sumber daya lainnya. 2. Harold Kons. Menurut Kons, manajemen perusahaan adalah suatu seni yang berdasarkan pada sebuah pemahaman ilmu, di mana ilmu dan seni tersebut tidak bertentangan, namun keduanya saling melengkapi. 3. Wilson Bangun. Menurut Wilson Bangun, manajemen perusahaan adalah serangkaian tindakan dan upaya anggota perusahaan untuk mencapai sasaran atau target bisnis yang dinaungi perusahaan tersebut, di mana proses tersebut dicapai melalui aktivitas yang sistematis. 4. James A. F. Stoner. Menurut Stoner, company management adalah proses dalam membuat suatu perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas atau organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lawrence A. Afley. Menurut Lawrence A. Afley, company management adalah suatu seni untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dan dilaksanakan dengan usaha orang lain. 6. Mary Baker Follett. Menurut Mary Baker Follett, manajemen di dalam perusahaan adalah suatu seni, setiap bisa diselesaikan dengan bantuan orang lain. Fungsi manajemen perusahaan. 1. Memimpin. Seorang manajer perusahaan bertindak sebagai pemimpin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun beberapa tugas seorang manajer dalam perusahaan, yaitu mengambil keputusan, 2. Melakukan komunikasi, 3. Memberi motivasi, dan lain-lain. 2. Merencanakan, planning. Manajemen di dalam perusahaan berfungsi sebagai perencanaan kegiatan dan aktivitas seperti apa yang akan dilakukan anggota perusahaan. Perencanaan tersebut meliputi: 1. Menentukan jenis kegiatan, 2. Menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, 3. Membuat target atau sasaran di setiap kegiatan, dan lain-lain. Fungsi ini sangat penting karena tanpa adanya manajemen yang baik, perusahaan akan 3. Menyusun. Manajemen perusahaan dapat berperan sebagai mengatur dan mengatur visi sehingga melaksanakan setiap pertanggungan lebih efisien dan efektif. Seperti: 1. Membuat desain struktur organisasi, 2. Melakukan job description, 3. Mengendalikan tanggung jawab, dan lain-lain. 4. Pengawasan. Setiap kegiatan dan tanggung jawab masing-masing divisi di dalam perusahaan perlu dilakukan pengawasan guna pengendalian jika sewaktu terjadi penyimpangan dari suatu divisi. Manajer perusahaan berkewajiban untuk mengarahkan, memberikan sasaran, dan menentukan keputusan seperti apa yang harus diambil jika terjadi penyimpangan. Kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamatan meliputi perkembangan pekerjaan, pengukuran hasil pekerjaan, melakukan tindakan koreksi, dan memperbaiki terhadap kesalahan. Tingkatan manajemen perusahaan. Secara umum, level dan tingkatan manajemen dalam perusahaan terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 1. Top management, 2. Middle management, 3. Lower management. Jika mengacu kepada kemampuan manajerial dan kemampuan berpikir, mereka berada pada tingkatan tertinggi dan dituntut kemampuan di dalam hal konseptual. Sedangkan mereka yang posisinya berada di level bawah akan dituntut kemampuan dalam hal teknis, operasional, dan kemampuan mikro.
Tugas manajemen perusahaan. 1. Human research. Definisi ini sebagai penilaian memberikan saran dan wawasan terhadap sumber daya yang biasa dipimpin oleh seorang HRD. 2. Credit risk. Definisi yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memberi pengawasan terhadap aset perusahaan serta memegang informasi yang lengkap yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan. 3. Corporate treasury. Bagian dari perusahaan yang 4. Compliance. Definisi yang bertindak untuk mendisiplinasi dan memberikan bimbingan terhadap pelanggaran aturan serta mendesain aturan yang efektif untuk mendukung komitmen perusahaan. 5. Risk management. Definisi yang bertanggung jawab atas pengembangan manajemen risiko. Beberapa pengores dilakukan dalam pengolahan risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, dan mengurutkan risiko, mengatasi risiko dan memantau atau meninjau risiko. 6. Strategi and execution. Bagian perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 7. Financial revision. Bagian dari perusahaan yang membuat dan melaporkan catatan keuangan perusahaan kepada pemimpin. 8. Internal audit. Definisi ini bertugas memberikan tinjauan independen dari kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem tata kelola proses perusahaan. 9. Market risk. Definisi ini bertugas mengelola semua eksposur risiko pasar dalam kegiatan bisnis perusahaan. Dalam ini ekspos adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksi benar-benar terjadi. 10. Variety risk. Bagian yang perusahaan yang bekerja untuk bisnis dan kelompok kontrol untuk membantu dan memastikan perusahaan memiliki program yang transparan. Kesimpulannya, dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa suatu organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan manajemen yang baik. Mengetahui lebih jauh tentang komponen manajemen akan membantu perusahaan dalam mempertimbangkan komponen manajemen apa saja yang dibutuhkan. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen perusahaan, baik itu pengertiannya, fungsi dan tujuannya, tingkatan serta tugas dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.